Eh, Selamat bertemu kembali di mata kuliah Tourism Property and Brand Management ya. Jadi pertama saya ucapkan dulu selamat Hari Raya Nyepi mungkin ya untuk yang beragama Hindu, selamat Hari Raya Idul Fitri walaupun sudah lewat ya. Dan bagi yang bukan Muslim dan Hindu, selamat berlibur panjang kemarin jadi sudah habis liburannya sekarang ya. Good. Karena mahasiswa yang dari Jepang itu saya lihat juga tidak hadir, kita bahasa Indonesia saja ya. Jadi nanti in case perlu kita translate atau move to English, kita sesuaikan sebentar lagi ya. Oke, nah seperti biasa, teman-teman yang tidak ada masalah dengan sinyal, mohon videonya dihidupkan gitu ya, supaya saling menyemangati. Nama sudah semua ya. Oke, good. Ya. Oke, jadi hari ini sesuai yang kita diskusikan minggu lalu ya, kita akan move on ke budgeting. Jadi ini quite umum gitu. Semua jenis usaha pasti ada budgeting gitu ya. Cuman kita melihatnya sekarang dari sisi pengelolaan properti gitu ya. Jadi mata kuliahnya pengelolaan properti. But of course, every company, every establishment akan punya budget juga. Nah, jadi harapan saya mungkin kita saling sharing apa sih budget versi teman-teman sekalian di industri gitu ya. Kemudian kalau menyambung dari perkuliahan kita yang ada, minggu lalu kita membicarakan property planning. Jadi bagaimana sebuah properti dibuat, bagaimana visibility study dan lain sebagainya. Tentunya setelah jadi gitu akan ada budget yang continuing untuk menjalankan properti tersebut. Nah, itu yang akan kita diskusikan sekarang ya. Baik, saya bukakan slide dulu sedikit sebelum nanti kita diskusikan ya. Jadi hari ini saya berusaha tidak terlalu banyak pakai teori-teori gitu. Bentar. Share. Oh, sebentar ya, sebentar ya. Jadi saya bukakan apa yang akan kita lakukan hari ini adalah ya, ini ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Oke, Ya, Pak. ya, sudah terlihat ya. Nah, jadi topiknya budgeting in tourism property. Jadi we will talk about definition, objective, theory related to budgeting. Sample in industry. Nah, ini yang mungkin lebih banyak kita diskusikan nanti ya. Dan class discussion. Jadi mudah-mudahan teman-teman sekalian sudah melakukan apa yang kita minta minggu lalu ya. Restudy the definition, objective, dan lain sebagainya. Dan sample in your respective areas ya. Nah, sebelum kita mulai, sekarang saya ingin dengar mungkin sedikit dari teman-teman. Saya bukakan listnya ya. Apa sih budget itu di versi teman-teman? Dan mungkin bisa cerita sedikit bagaimana prosesnya gitu ya. Saya minta tolong, mohon maaf ya, saya tunjuk-tunjuk biar mewakili industri yang berbeda-beda ya. Dari Hotel Neo Gajah Mada Pontianak ini Pak Eksan. Mungkin Pak Eksan bisa bantu ceritakan kalau budget di hotelnya seperti apa, tujuannya apa, bikinnya kapan gitu, dan bagaimana sedikit involvementnya dalam melakukan budget. Ya, Silakan Pak Eksan. ya, siang Pak, siang teman-teman semuanya. Ya, eh, Pak, yang pertama saya izin dulu karena kebetulan lagi di rumah teman open house Pak. No problem, no problem. Ya, jadi begini, kalau untuk budget, basically itu adalah kalau kalau untuk secara garis besar adalah
goal nanti untuk ke depannya karena dibuatnya per tahun jadi goal tahunan yang dibikin yang mana bikinnya itu kalau untuk saat ini yang kami lakukan itu bikinnya 1 tahun sebelumnya Pak. Jadi eh, Maret ini kita sudah mulai isi-isi actual yang terjadi untuk di tahun depan. Nanti per departemen akan bikin budget atau eh, expenses, cost dan lain-lain itu hingga actual sampai di Agustus. Nanti Agustus, nanti kita untuk yang September sampai Desember, nanti kita akan bikin forecasting untuk di tahun yang berjalan sehingga nanti kita akan memprediksi untuk tahun depan kalau untuk di tahun ini 2026 nanti kita akan bikin budgetnya di 2027 itu nanti seperti apa? Apakah nanti ada kenaikan berapa persen? Apakah nanti akan ada kebijakan yang mempengaruhi nanti untuk operasional dan lain-lain. Jadi secara garis besar sih seperti itu, Pak. Ya. Tujuannya apa Pak kira-kira bikin budget ya kalau di hotel ya? Yang pasti sih Pak, biar kita ada tujuan Pak, ada goals, jadi ada planning, jadi actionnya nanti seperti apa yang akan kita lakukan. Jadi saat goal planning itu, goal yang kita bikin, planning yang kita bikin juga, sehingga nanti program apa yang akan kita lakukan untuk mencapai goal dan planning tersebut. Gitu ya. Ya. Jadi bikin untuk 2027 adalah Hmm. di bulan sampai bulan Eh, Agustus 2026 gitu kira-kira ya. Ya, ya sampai 2002 Agustus 2026 itu nanti actual Pak. Jadi nanti akan Ya, kita isi actual. ya, Nanti sisanya nanti akan kita akan yes. forecast Ya, dan juga nanti itu adalah sebagai acuan dasar. Jadi acuan dasar untuk tahun depan nanti kita seperti apa. Nah, nanti ditambahkan juga dengan nanti regulasi Pak. Kadang-kadang kan ada regulasi pemerintah, ada kebijakan-kebijakan nanti yang mempengaruhi apakah nanti salah satunya nanti biaya operasional apakah naik atau tidak, apakah turun nanti eh, PTB kos karyawan apakah gaji nanti naiknya berapa persen. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu nanti dihitung semua. Jadi all departemen itu nanti sudah dapat persentasenya masing-masing sehingga nanti kita bisa hitung biaya operasional, kos, PTEB dan lain-lain nanti selama setahun itu berapa persen. Nanti kalau bahasanya itu nanti untungnya berapa persen. Nah, jadi good. seperti itu. Jadi secara garis besar sih seperti itu. Very good. Makasih ya Ya, insight-nya Pak ya. Ihsan ya. Mungkin yang dari industri lain ada yang mau memberikan contoh? Saya tunjuk-tunjuk lagi deh. Pak Kris, kalau di dinas gimana Pak Kris? Apa yang namanya budget kalau di dinas pariwisata itu apa sih namanya budget gitu? Pak Pemerintah ya. Terima kasih banyak Pak Prof. Pak Rusika. Jadi untuk budgeting dari sisi pemerintah sih kita sudah mulai merencanakan itu dari 1 tahun sebelum tahun anggaran berikutnya berjalan gitu. Nah, kita dalam bentuk pengisian namanya sekarang udah namanya SIPD Pak namanya Pak. Nah, sebelumnya kita membudgeting dulu dari sisi kita bilangnya RKA, jadi rencana kerja anggaran gitu kita menyusun. Agak-agak ribet Pak kalau untuk pemerintah dibandingkan dengan sektor swasta yang memang Ya. bisnisnya jalan sendiri. Karena kita juga pengontrolnya bukan cuma dari daerah tapi juga dari pusat gitu Pak. Jadi 1 tahun anggaran sebelumnya sudah kita bahas. Contohnya kayak sekarang Pak. Untuk tahun 2027 aja di bulan Maret kemarin kita sudah menganggarkan Pak untuk tahun 2027. Jadi itu jauh-jauh hari sebenarnya lebih banyak untuk penganggaran karena sekarang kan dengan musim efisiensi jadi pemerintah juga mengontrol ini sebenarnya fungsi anggaran ini kan sebenarnya untuk mengontrol aja Pak pada prinsipnya sama bagaimana mengontrol untuk efisiensi kalau dari perusahaan mungkin keuntungan mengontrol ruginya dan segala macam tapi kalau dari pemerintah kita lebih dari sisi mengontrol efisiensi belanja dan juga bagaimana asas manfaatnya kepada masyarakat yang menerima gitu Pak. Nah, Oke. penganggaran itu kita tidak langsung mengajukan dan langsung disetujui, Pak. Karena ini kan kita bukan sektor swasta, tetapi melalui beberapa apa namanya kurasi juga dari Bapeda misalnya dan dari keuangan juga.
Nah, ini berlapis-lapis Pak tingkatannya, dan itu juga disesuaikan dengan tujuan utama dari Ibu Gubernur, Ibu Syarli gitu Pak. Nah gitu. Jadi agak sedikit berbeda tapi tujuannya sama. Kita fungsinya adalah mengontrol jika tidak terjadi loss dan juga melihat bagaimana efisiensi anggaran itu dapat dimanfaatkan dari sisi perusahaan sendiri ataupun dari sisi pemerintah. Ini kurang lebih seperti itu Pak. Dan yang paling penting adalah bagaimana juga kita bisa mengantisipasi budgeting di akhir tahun yang kadang-kadang juga jika terjadi inflasi, apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah itu mempengaruhi secara makro Pak, dari sisi penganggaran bukan cuma dari sisi pemerintah tapi secara daerah itu dikontrol juga Pak. Jadi agak lebih rumit sedikit tetapi fungsi kontrolnya oleh beberapa pihak. Jadi kita santai aja Pak dari bawah karena sudah diatasi bagian atasnya. Demikian Pak. Biasanya kapan bikinnya Pak? Untuk 2027 deadline-nya kapan tuh sudah jadi budgetnya Pak? Untuk budgeting 2007 biasanya kita dari bulan Agustus sudah harus masukin Pak. Untuk Agustusnya udah harus masukin. Nah, Ya. finalisasinya nanti itu mendekati di bulan November difinalisasi lagi. Finalisasi di bulan Desember ini kita bertingkat-tingkat Pak, disesuaikan dengan pendapatan asli daerah dan juga bagaimana dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Jadi ya aturan mainnya seperti itu Pak. Oke, very good. Ya, terima kasih ya insight-nya Pak Kris ya. Thank you Nah, Pak. sekarang yang contoh dari industri kampus mungkin ya. Jadi mungkin teman-teman dari PIB ada yang mau volunteer untuk apa? Untuk memberikan contoh gimana sih kalau di kampus bikin budget gitu. Boleh salah satu teman-teman dari PIB yang mungkin lebih dekat ke bagian keuangan atau di manajemen, boleh kasih contoh? Izin mungkin Prof. Silakan, Bu Mega ya. Ya, ya betul. Bu Mega. Oke. Bagian apa di situ Bu Mega? Saya di marketing and sales, Marketing and Prof. sales. Okay, very good. Ya, ya. Go ahead, Ya, go ahead, go ahead Bu Mega ya. ya. Kalau dari Kak, Halo, kok ini terputus kayaknya Bu tahun Mega? akademik 2027 ya, yang 2026 kan udah emang kita bacain dari tahun lalu. Nah, kalau yang 2027 ini, halo, halo, Ya, 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 kedengeran, kedengeran ya. Silakan. ya. Ya, jadi kalau untuk budget untuk tahun akademik 2027 itu, Prof, saya izin yang ceritain 2007, Prof, ya, karena kalau Ya. 2026 udah kita budgetkan dari awal, dari bulan ini ya. Kalau 2027 nanti, seperti kita akan berkaca dulu dari target kita yang tahun ini dan nanti kemungkinan di tahun 2007 itu target kita seperti apa. Jadi kita set goals-nya dulu, rencana targetnya berapa studentnya. Setelah itu biasanya itu dari bulan Maret ini sih sebenarnya kita sudah proses untuk pengajuan dulu kira-kira nanti targeting schoolnya kita mau ke sekolah mana, apakah kita akan pembesaran wilayah nantinya untuk mencapai dengan target pasar kita dan ataukah kita akan membuka market barunya itu dan biasanya itu di bulan Mei Juni itu sudah akan fix terkait dengan budgetingnya. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi untuk ngeset goals-nya mungkin misalnya untuk mencapai angka 250 itu kita harus menyasarnya sekolah mana aja, kalau sekolah mana yang memang sudah Pareto ngasih ke kita seperti apa. Kemudian juga kira-kira ada nggak sih wilayah yang baru yang kita bisa apa namanya jangkau ataupun nanti caranya kita menjangkau selain kita ada datang langsung kan tentunya dengan ads atau online eh, apa namanya iklannya itu seperti apa. Jadi itu sih biasanya kurang lebihnya, Prof. Very good, ya. Yang bikin siapa Bu Mega? Hmm. Yang bikin budget siapa? Kal kalau yang bikin budget itu kebetulan direktur saya, Prof. Director Oke. of Sales and Market, Admission and Marketing. Ya. Nah, nanti biasanya kita per tim itu kebetulan di business development itu tiga eh, ada tiga divisi, ada admission and sales, kemudian ada marketing communication, kemudian juga ada fotografi dan videografinya gitu. Jadi nanti kita akan set budgetnya terkait kontennya seperti apa nantinya, kemudian juga planning sosial medianya nanti seperti apa dan tentunya offline eventnya nanti dari tim sales and marketing seperti apa. Jadi kita akan budgetkan di sana nantinya kita akan ada proses apa namanya meeting biasanya per departemen head. Jadi misalnya kalau saya di bidang business development nanti ada dari partnership, mungkin juga nanti ada dari akademik, mungkin nantinya ada juga dari BOD. Nanti akan ada jadwalnya tersendiri dipresentasikan kepada BOD tentunya gitu.
Oke, very good ya. Thank you Bu Ya. Mega. Ya. Ada teman-teman yang mau menambahkan insight yang lain mengenai budgeting? Oke, kita rangkum ya. Jadi kalau dari ini budgeting secara umum dulu ya, sebelum kita masuk ke tourism property ya sebagai mata kuliah kita hari ini. Budgeting itu, nah saya mensimplify teori yang ada gitu ya, adalah bahasa Indonesia anggaran nih kan gitu. Tapi untuk memberikan arah kepada semua stakeholder terhadap satuan waktu ke depan gitu kira-kira ya. Jadi kalau tadi Pak Eksan bilang untuk 2027 dibuat budgetnya di Agustus, berarti Hotel Neo, ya, Gajah Mada ya, sudah membuat suatu asumsi di 2027 apa yang kira-kira akan terjadi begitu kira-kira. Jadi itulah yang dibudgetkan. Revenue-nya berapa, cost dan expenses-nya berapa, revenue pun nanti bagaimana segmentasinya, bagaimana caranya mencari. Nah, itu semua satu hotel, kalau dalam konteks Pak Eksan, harus persepsinya sama gitu ya. Kalau saya orang restoran umpamanya, saya akan menyiapkan menu sesuai dengan revenue yang dicari oleh sales marketing gitu kira-kira. Kalau saya orang front office, saya akan menyiapkan service sesuai dengan kemungkinan pasar yang akan dicari oleh orang marketing gitu. Jadi di satu satuan waktu, semua orang yang terlibat dalam suatu company atau dalam suatu establishment harus mempunyai cara pandang yang sama terhadap tahun depan itu gitu kira-kira ya. Jadi nggak ada yang berpikir 2027 itu bagus atau jelek, harus sama asumsi gitu ya. Jadi siapapun yang berhubungan dengan bisnis tersebut harus menyiapkan arah yang sama terhadap satu satuan waktu itu. Nah, jadi budgeting pada umumnya 1 tahun ya, itu yang paling pendek gitu ya. Jadi untuk tahun 2027 umpama kita buatnya di 2026 gitu ya. Nah, kalau tadi contohnya Pak Kris gitu umpamanya dalam kalau di Dinas Pariwisata yang mungkin berhubungan dengan beberapa kementerian yang lain, semua kementerian itu hendaknya harus memiliki arah yang sama kan begitu kira-kira ya. Jadi kalau dari negara sudah menganggarkan di APBN apa segala macam berserta turunannya, tidak boleh ada stakeholder di pariwisata gitu yang berbeda gitu. Nah, makanya itu yang menjadi patokan kerja kita untuk tahun ke depan. Kita menyiapkan resources di masing-masing departemen sehubungan dengan asumsi yang sudah dibuat oleh budget tersebut. Nah, tentunya isinya budget itu berbeda-beda sesuai dengan keperluan gitu ya. Jadi kalau kayak Pak Kris tadi ada pendapatan daerahnya dibudgetkan, ada mungkin efisiensinya dibudgetkan dan lain sebagainya. Itulah yang kita buat gitu kira-kira ya. Jadi kalau lebih luasnya lagi kan kalau di APBN itu kan ada tuh diasumsikan dolar 16.000 berapa gitu. Diasumsikan oil 70 dolar per barrel umpama gitu ya. Nah, itu yang menjadi patokan kalau saya di departemen manapun saya harus bekerja sesuai dengan itu gitu ya. Nah, kalau tidak ada budget gitu, supaya teman-teman bisa membayangkan, orang bisa bergeraknya kemana-mana gitu. Ada yang menyiapkan apa, ada yang berasumsi berbeda, yang nggak sesuai dengan arah hotel pada umumnya. Ya. Nah, kalau tadi Bu Mega di sekolah, nah yang namanya asumsi adalah berapa nanti dapat mahasiswa gitu, kemana akan berpromosi, kira-kira nanti jenis-jenisnya bagaimana, apa yang perlu dipersiapkan gitu. Jadi kalau saya dosen kitchen gitu umpamanya, oh kalau nanti kira-kira ada mahasiswa 100 gitu, nah jadi apa yang harus saya siapkan, apakah tim teachingnya dan lain sebagainya, itu asumsinya. Nah, bagaimana kalau itu tidak benar-benar tercapai? Nah, disitulah secara taktikal kita akan merubah last minute. Nah, itu nanti saya jelaskan dalam slide begitu kira-kira ya. Jadi biar di awal teman-teman punya kesamaan persepsi, kegunaannya si budget ini, walau apapun jenis establishment-nya akan mirip gitu ya gunanya ya.
Good. Nah, sekarang timingnya. Kalau 2027 tadi ada yang mulainya Maret, ada yang Agustus, ada yang difinalkan November gitu. Nah, kalau menurut teman-teman, yang bagus itu yang gimana? Yang makin dekat ke 2027, kayak di bulan Desember kita finalkan, atau yang makin jauh, kayak bulan Januari? Yang mana yang bagus kira-kira? Lebih dekat ke tahun 2027, apa lebih jauh? Bagaimana kira-kira? Ada yang mungkin punya pendapat? Lebih dekat, Pak. Lebih dekat, oke. Berarti katanya Mas Hanang, kalau di 2027, baiknya bikin itu di Desember gitu ya? Semacam itu, Mas? Kalau di industri kami begitu, Pak. Kalau Ya, yang lain nggak belum apa-apa. tentu. Kan kita Ya. bertukar pikiran ya. Kenapa begitu? Kenapa makin dekat makin bagus? Kalau di industri kami karena volatility-nya sangat terasa, Pak. Jadi kalau makin dekat terkait kenaikan vendor, misalkan venue dan lain-lain, memang harus actual budgetnya harus dipikirin betul-betul gitu. Very good. Ya, jadi menurut Mas Hanang, kalau makin dekat, asumsinya makin akurat kan gitu kira-kira ya. Harga vendor, harga barang-barang, jadi quotation-nya akan jadi lebih dekat dengan kenyataan. Gitu ya. Oke, ada yang berpendapat beda? Ada yang berpendapat jauh bagus? Tadi Pak Sulhadi kayaknya sempat membuka open mic. Silakan Pak Sulhadi. Kalau saya sama Pak ini, Bang. Dekat juga? Ya, Oke. dekat juga. Pak Sulhadi di mana nih industrinya? Kalau saya industrinya di ini Pak, di Gili Air. Oh, Pak Sulhadi dosen seni kuliner ya di Poltek Lombok ya? Poltek Lombok juga. Oke, tapi ada properti di Gili Air Pak ya? Ya, ada properti di Gili Air, jadi yang Ya. saya kelola. Nah, Oke. mungkin saya lebih ke konsultasi ini sama Pak Kris mungkin. Ya. Nanti kan di luar perkuliahan Ya, nanti maksudnya silakan saya saling. sekaligus ada pertanyaan mungkin nanti ke Pak Kris ini karena itu terkait perencanaan juga kemarin dari Dinas Pariwisata yang ada di NTB sampai berbulan-bulan kita perencanaan tapi realisasinya yang tidak di ini masih digantung Pak. Itu dari dinas itu yang saya temukan sih di pemerintahan. Jadi sampai terkatung-katung kita mau terima apa enggak ini event ini kok dengan perencanaannya dari dinas enggak seperti yang kita ekspektasi kita ada dari industri seperti itu Ya. Pak. Makanya saya minta kalau bisa lebih cepat lebih baik gitu kalau saya Pak. Oke, thank you Itu ya. aja Jadi sih, Pak. nanti masalah kedinasannya silakan konsultasi terpisah sama Pak Kris nanti ya. Siap Pak. Terima kasih banyak. Baik, ada nggak teman-teman yang berpikir makin jauh makin baik? Kalau saya Januari udah beres budget akan jadi bagus gitu. Ada nggak yang punya pemikiran gitu? Saya berbeda Ya, pandangannya silakan Pak Kris. Pak Prof. Perencanaan itu kan kalau kita menyusun penganggaran mungkin berbeda dengan bisnis dari sudut pandang pemerintah. Kalau dari pemerintah sendiri sebenarnya mulai tahun berjalan memasuki tahun berikutnya kita sudah harus menganggarkan tahun sebelumnya Pak. Seperti itu. Sebenarnya itu jauh lebih efisien karena kita lebih banyak memikirkan berbagai macam contingency plan untuk penganggaran tahun berikutnya. Nah, itu sudah bisa menjadi masukan penting bagi Bapeda sebagai dinas yang mengolektifkan semua pengusulan anggaran itu untuk bisa memilah-milah Pak kekuatan kita tahun berjalan ini dan 1 tahun berjalan setelah itu gitu Pak. Nah, nanti dengan perencanaan 1 tahun sebelumnya itu nanti di akhir tahun sebelum memasuki tahun anggaran yang barunya 2027 misalnya baru kita mengadakan satu review kembali Pak gitu. Jadi mempermudah kita tidak tergesa-gesa di akhir tahun kita menyusun sesuatu dan tidak tergesa-gesa. Jadi kita sudah merencanakan tinggal nanti kita mereview dan membuat itu jauh lebih baik lagi di akhir tahun misalnya 2 bulan sebelum masuk tahun berikut. Nah, itu mempermudah dari semua sisi untuk mengontrol Pak, bukan jadi karena kita kan bukan bekerja sendiri per divisi gitu Pak. Jadi semua terkait departemen dengan departemen yang lain. Nah, ini mempermudah semua unsur untuk bisa melihat dengan baik bagaimana budgeting satu anggaran ini konteks negara bisa direncanakan dengan baik dan bisa kita mengantisipasi berbagai macam kekurangan, kerugian dan lain sebagainya. Karena pada prinsipnya
dari sisi penganggaran ini kan lebih untuk mengontrol keuntungan aja sih Pak dari sisi bisnis gitu ya. Tapi Ya, dari sisi pemerintah kita lagi dari sisi efisiensi membuat ini lebih balance bagaimana masyarakat bisa menerima ini dengan baik atau tidak gitu. good. Dan Ya, apakah sesuai target yang sudah diperuntukkan? Karena kita kan terstruktur nih Pak. ya, Kementerian dari pusat ke daerah, provinsi sampai kabupaten kota harus sejalan Pak, harus paralel gitu. Nah ya, ini yang membuat kita harus jauh-jauh hari untuk merencanakan ini Pak. ya. Itu mungkin Pak saya. Very good. Ya, good. Ya, jadi itu insight yang berbeda-beda ya teman-teman sekalian ya. Nah, jadi kalau dari sisi teori gitu ya, budgeting penyiapannya pasti harus sebelum tahun berjalan kan gitu ya. Jadi kalau kita membudgetkan 2027, hendaknya di sebelum 2027, 2026. Nah, masalah makin cepat atau makin early gitu ya, teorinya adalah yang semakin dekat dengan periode budgeting gitu ya, akan memberikan akurasi yang lebih tepat terhadap asumsi, begitu kira-kira gitu ya. Tapi ini kita harus waspada terhadap proses pelaksanaannya itu gitu. Jadi seberapa kita membuat makin dekat dengan dengan periode budget tersebut, tapi cukup waktu dalam menyiapkannya gitu. Nah, jadi sekarang contohnya, kalau ngomongin hotel gitu ya, hotel di Bali gitu, dengan hotel di Gili Air gitu, tentunya akan berbeda gitu ya. Karena di Bali mungkin cari supplier lebih gampang kan gitu ya. Mau cari jenis pegawai yang apapun ada berseliweran, ada banyak gitu ya. Jadi kalau kita punya ide, oh kira-kira di Januari kita perlu karyawan nambah karena ada bisnis lebih nambah. Desember pun bisa kita rekrut untuk Januari kan gitu. Tapi mungkin kalau di Gili Air atau saya di Belitung atau saya pernah buka di Maldives gitu, nggak segampang itu kan gitu. Jadi budgetnya mungkin harus lebih agak early sedikit gitu. Sehingga kita punya time frame dalam menyiapkan resources gitu ya. Nah, contoh sekarang umpamanya mau cari, oh kita akan banyak tamu Korea honeymooners umpama gitu ya. Nah tentunya perlu guest relation Korea mungkin kalau di hotel gitu ya. Nah, itu perlu penyiapan administrasi dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian menyambung yang Pak Kris tadi, birokrasi kita seberapa panjang gitu. Kalau saya pernah kerja di chain hotel yang lumayan birokrasi gitu ya, tentunya akan lebih panjang lagi penyiapannya. Mungkin mirip kayak di kedinasan kayak Pak Kris itu. Dari bawah ada ke layer berikutnya sampai di approve oleh Kementerian Keuangan gitu umpamanya ya, itu mungkin memerlukan waktu yang panjang gitu ya. Saya tahu sedikit budgetingnya karena saya ngajar juga di Poltek Nusa Dua gitu ya, yang negeri. Dia Februari dia sudah harus submit gitu, mungkin mirip sama Pak Kris. Submit dulu, di review nanti akhirnya jadinya November. Memang akan ada banyak yang berubah dari Februari sampai November gitu. Nah, tapi disitulah beda karakter dari usaha yang menyebabkan teknis budgeting menjadi berbeda. Tapi teman-teman yang dipegang adalah semakin akurat asumsi budget gitu ya. Jadi semakin kita bisa membuat yang sedekat mungkin dengan kenyataan di 2027, semakin baik gitu. Kita berasumsi rupiah 16.000. Kira-kira beneran 16.000 di Januari. Itu yang bagus gitu ya. Kita berasumsi dapat murid 500 gitu. Kalau di Desember untuk Januari mungkin muridnya udah kepegang 350 atau 400. Jadi makin dekat dia gitu. Semakin jauh akan biasanya semakin melenceng dari yang keadaan sebenarnya gitu ya. Nah, namun dipastikan juga sedekat mungkin tapi siap untuk melakukan action dalam mencari hal tersebut ya. Gitu kira-kira. Mungkin ada komentar atau tambahan dari teman-teman? Baik, kalau tidak saya bukakan beberapa teori ya. Nanti silakan kalau ada something yang mau didiskusikan in between, di-interrupt saja dengan raise hand boleh atau dengan interrupt juga boleh ya. Saya izin untuk share sebentar. Nah, ini Pak Gilang diproses mulai Juni sampai November ya. Jadi seperti itu ya kira-kira ya. Jadi penjelasannya mudah-mudahan ketangkap.
Jadi kalau saya recap, budget adalah memberikan arah supaya semua stakeholder mempunyai asumsi yang sama terhadap periode budget, membuatnya semakin dekat, semakin akurat, tapi pastikan bisa dilaksanakan dengan baik ya. Good. Sekarang saya izin untuk menambahkan beberapa informasi ya. Oke, mudah-mudahan sudah bisa dilihat ya. Oke, dari atas ya. Oke, ini tadi sudah. Nanti learning outcome-nya silahkan dibaca-baca terus gitu ya. Jadi tujuan kita mendiskusikan ini adalah ini ya, to know the konsep dasar, the principle gitu, merencanakan pemeliharaan dan perawatan, strategi pemasaran dan penjualan, manajemen dan lain sebagainya. Nah, si budgeting ini salah satunya kenapa kita perlu tahu dalam pengelolaan properti, karena dia adalah roh dari pelaksanaan manajemen berikutnya gitu. Jadi semua strategi pemasaran, strategi efisiensi, bagaimana konsep service itu adanya di budget ya. Jadi kalau biasanya mungkin nanti teman-teman dari hotel bisa menambahkan yang awal kita asumsikan itu kan di 2027 ini secara eksternal dan internal itu apa yang akan terjadi kan gitu ya. Jadi tadi Pak Eksan sudah kasih contoh kalau sekarang actual dan forecast di 2026 sekian, kira-kira 2027 makin bagus apa enggak gitu. Biasanya sih bikinnya harus makin bagus gitu ya. Kalau enggak nanti GM-nya bisa nggak diperpanjang nanti kontraknya kalau bikin budgetnya nggak bagus kan gitu. Nah, jadi dari asumsi itu baru didetailkan bagaimana revenue-nya, bagaimana cara mencari dan lain sebagainya. Nanti saya kasih contoh ya. Tapi dalam konteks learning outcome supaya teman-teman kebayang ngapain sih kita ngomongin budgeting ini gitu ya. Tuh, nah ini cuman merefresh. Minggu lalu kita menyusun rencana pengelolaan, sekarang memahami anggaran dan keuangan properti. Jadi budget itu dalam bentuk angka ya gitu teman-teman ya. Jadi kembali ini teorinya Usali. Ada banyak orang yang membuat budget itu banyak dalam tulisan-tulisan, tapi yang harus ada itu adalah angkanya. Jadi harus ada terkuantifikasi gitu ya. Quantified gitulah kira-kira apa yang ditargetkan gitu. Jadi nggak bisa bilang, oh kita berharap wisatawan naik gitu kan, nggak boleh begitu. Naiknya berapa? Jadi domestik berapa, asing berapa gitu ya. Sama nanti minggu depan kita tambahkan satu pemeliharaan properti. Ini sudah. Nah ini juga kemarin sudah kita bicarakan ya. Jadi budget secara umum harus mengcover apa saja aspek-aspek dalam bisnis kita ini gitu kira-kira ya. Jadi kalau ngomongin tahun 2027 kita asumsikan dia naik gitu, berarti revenue stream-nya apa saja yang naik gitu. Kalau di hotel mungkin room revenue, F&B revenue, spa revenue dan lain sebagainya gitu ya. Kalau di pendidikan mungkin jumlah mahasiswa yang nambah, I don't know, mungkin pengiriman ke luar negeri, atau kursus-kursus tambahan, nah itu adalah revenue stream. Cost structure, bagaimana cost-nya? Kalau di hotel, F&B cost, kemudian room cost, gitu ya, itu ada di unsur dalam mencari revenue apa yang kita keluarkan, gitu ya. Kemudian key partners, kalau kita nanti berbisnis, siapa key partners kita? Key activities-nya apa, resources-nya apa, value proposition-nya apa, customer relationship, dan lain sebagainya. Jadi ini sudah tertuang rohnya di dalam budgeting, sehingga siapapun yang berurusan dengan hotel tersebut gitu ya, sebagai stakeholder, sama tujuannya. Nah, seringkali budget itu disimpan sama manajer gitu ya. Jadi kadang-kadang tidak semua orang tahu karena ada yang berpikir confidentiality dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau teori seharusnya minimum orang harus tahu di bidangnya masing-masing gitu ya. Jadi kalau ini saya ngomongin hotel ya karena kita ngomongin tourism property. Kalau saya orang housekeeping gitu umpamanya, saya harus tahu
berapa kira-kira harapan okupansi masing-masing orang. Jadi saya bisa siapkan planning gitu. Saya harus tahu jenis-jenis dari segmentasi orang yang datang. Sehingga saya bisa bayangkan, oh ini apakah arrival-nya rata-rata pagi sesuai dengan flight dan lain sebagainya, ataukah length of stay-nya mungkin. Jadi kalau dia panjang kan nggak perlu check out revisit terlalu sering kan gitu ya kira-kira. Nah, semacam itulah yang harus diketahui oleh semua orang. Jadi tidak ada yang namanya karena saya pindah dari satu properti ke properti lain, saya bawa gaya dari properti sebelumnya. Enggak. Jadi budget di hotel atau properti berikutnya itulah yang menjadi patokan sistem kerja kita ya. Tuh. Nah, kemudian apa sih budget itu? Nih, banyak orang yang bingung antara forecast dengan budget gitu ya. Jadi bentuknya mirip-mirip gitu, namun esensinya berbeda ya. Jadi kalau tadi kita sudah bilang budget itu adalah anggaran untuk memberikan arah yang sama ke satu satuan waktu di masa depan gitu. Kalau forecast adalah setelah makin dekat ke kenyataan gitu. Jadi let's say udah bikin budget di bulan Agustus kayak tadi Pak Eksan bilang gitu ya. Tapi setelah bulan Desember atau Januari kenyataan bisa berbeda gitu. Kayak tahun inilah contohnya gitu. Tidak ada orang yang properti yang membudgetkan perang Iran gitu kira-kira ya. Tidak ada gitu. Tapi kenyataannya ada dia perang di tanggal 28 Februari kemarin. Di forecast kita kemarin, disitulah kita sesuaikan dia gitu. Jadi kalau terjadi sesuatu yang berbeda dengan asumsi kita di budget, si forecast inilah yang lebih mendekati kenyataan gitu kira-kira ya. Jadi kalau contohnya ini, kalau di properti hotel lah let's say gitu ya, kita membudgetkan tamu dari Eropa mungkin 20% gitu ya. Budget gitu. Tapi setelah perang bulan Februari, kayaknya kan susah tuh, karena dia susah takut lewat Middle East dan lain sebagainya. Di forecast inilah kita sesuaikan, supaya tim kita yang lain juga menyesuaikan dengan resources yang diperlukan gitu. Jadi kalau tadi kita membudgetkan tamu Eropa 20%, sekarang dengan perang mungkin jadi cuma 5% gitu. Orang housekeeping harus nurunin planningnya. Atau orang sales harus berusaha mencari alternatif yang lainnya untuk mengcover loss itu gitu. Semacam itu gitu ya. Jadi budget memberikan arah secara umum, forecast menyesuaikan sesuai dengan situasi yang terupdate gitu ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya budgeting is anggaran gitu. Forecasting is ramalan gitu. Jadi ramalan itu kan lebih akurat gitu ya. Ada pertanyaan atau komentar mengenai budget dan forecast? Oke, ya nanti silakan kalau ada di belakang silakan ya. Nah, ini lebih ringkasnya nanti why, who, when, how. Ini dalam konteks tourism property ya teman-teman sekalian ya. Jadi nanti di field masing-masing bisa disesuaikan. Nah, karena pelajarannya tourism property, budgeting yang saya ungkapkan juga dalam konteks tourism property ya. Jadi hotel lah pada umumnya. Purpose ya. Jadi purpose of budgeting secara finansial gitu. Jadi generate expense estimate gitu ya. Berapa sih kita memerlukan expense untuk mengcover revenue yang kita targetkan tadi gitu. Supaya dapat untung gitu ya. Nanti ujung-ujungnya kan kita ngomongin dapat untung berapa kan gitu ya. Kalau di hotel istilahnya GOP gitu ya. Gross operating profit terjadi karena revenue dikurangin expense. Nah, jadi untuk mendapatkan begitu, gimana kita harus expense gitu ya. Kalau di pemerintahan mungkin nggak profit kan kayak dibilang Pak Kris tadi, tapi bagaimana value yang diterima oleh masyarakat kan begitu. Jadi itu objektif ujung-ujungnya kan beda gitu ya. Reduce debt kalau kita punya utang gitu ya. Prepare for emergencies. Jadi ada
kalau terjadi sesuatu kita punya apa namanya ya, plan B gitu kira-kira ya. Jadi di budget pun seharusnya kita mengantisipasi yang tidak terpikirkan kayak perang ini gitu. Jadi properti yang baik gitu dia sudah menyiapkan terjadi apapun ada plan B-nya. At least ada surviving mood-nya gitu kira-kira ya. Jadi kalau sebagai contoh kalau kita memerlukan karyawan 200 gitu let's say gitu. Yang namanya jaga-jaga itu adalah mungkin 150-nya permanen staff, PKWTT gitu kalau istilah kekaryawanan. Mungkin yang 50-nya cukup kontrak worker gitu. Sehingga when things getting bad, kan nggak mungkin kita berhentiin permanen staff kan gitu. Sulit lah gitu ya. Jadi yang begini yang kita potong. Jadi ada unsur variabelnya di sana gitu. Kemudian dari segi cash flow gitu, mungkin perlu semacam reserve gitu ya. Jadi harus hidup sampai beberapa lama gitulah kira-kira gitu. Jadi jangan ada untung langsung dipakai gitu. Jadi harus ada reserve selama beberapa bulan itu bisa hidup dan bisa berpikir apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, ini yang menjadi sulit saat dia lama kayak COVID gitu. Kayak COVID kan hampir semua orang tidak bisa memprediksi bisa selama itu. Makanya banyak yang tumbang gitu. Tapi kalau kejadiannya kayak kalau di Bali ya atau di yang dulu kan perang Teluk kan pernah itu juga di tahun 90-an gitu ya. Biasanya dia tidak terlalu lama begitu. Jadi yang mudah-mudahan perang ini juga tidak terlalu lama gitu ya. Atau di Bali ada bom Bali gitu ya. Itu dampaknya panjang tapi terukur gitu. Jadi membaik dia gitu. Kalau COVID kan benar-benar tutup gitu. Nah, jadi itu susah untuk memprepare emergency kalau terjadi begitu ya. Nah, kemudian budget juga analyzing performance, of course, itu lumayan straightforward ya, bisa dibayangkan maksudnya. Coordinate and communicate sudah, making decision. Nah, jadi dalam setiap pengambilan keputusan, budgetlah yang menjadi arahnya gitu. Jadi kalau kita mau anggaplah kalau orang sales gitu ya, marketing umpamanya, apakah saya perlu sales call ke IT di Berlin gitu. Nah, budget ukurannya nyari tamu Eropa enggak gitu. Kalau yang nggak nyari ya nggak usah sales call ke sana kan gitu. Atau punya nggak kita unique selling point yang menarik bagi market tersebut. Kalau enggak ya jangan mengambil decision seperti itu gitu ya. Atau kalau di pemerintahan umpamanya perlu nggak WFH sekarang gitu ya. Budget yang dilihatin. Kira-kira reserve-nya bagaimana posisi fiskal dan lain sebagainya. Nah, itu yang mempengaruhi pengambilan keputusan gitu. Jadi nggak tidak berdiri sendiri gitu. Jadi semuanya harus secara kolektif dilakukannya. Tuh, setting goals juga mudah dicerna ya. Ini why-nya. Nah, kemudian kalau di properti lagi, nah, yang membuat itu adalah secara fisikal difasilitasi oleh orang finance biasanya. Gitu. Kenapa? Karena bentuknya angka gitu. Satu, bentuknya angka. Dua, dia memakai kaidah akuntansi gitu ya. Jadi chart of account-nya harus benar. Mungkin ada teman-teman yang dari akuntansi gitu ya. Nanti silakan kalau mau sharing. Dia mengambil kaidah akuntansi gitu. Jadi revenue komponennya apa, ada chart of account-nya. Setelah itu ada cost efficiency. Nanti saya kasih contoh gitu ya. Kemudian ada by department bagaimana. Nah, ini tujuannya supaya benar dari segi pembukuan gitu dan terukur apa yang kita bicarakan gitu. Jadi nanti anggap kita sebagai front office gitu yang nggak terlalu tahu akuntansi pun setidak-tidaknya di room budget kita tahu apa apa yang diharapkan properti untuk kita lakukan gitu ya. Nah, yang menentukan gitu tentunya kalau di hotel mungkin ada GM atau owner, kalau di pendidikan mungkin ada direkturnya, ada kementerian atau menterinya sendiri dan lain sebagainya ya. Jadi begitu konsepnya. Jadi tidak dalam bentuk tulisan-tulisan gitu ya. Tulisan itu sebagai pendukung tapi dalam bentuk angka yang berpola akuntansi ya. Nah, ini jadi isu di beginning of this year dan lain sebagainya ya.
Kalau kita ngomongin deadline kayak tadi itu, tentunya deadline-nya beda-beda bagi orang-orang. Jadi kalau elevating atau ada beberapa tingkat kayak yang Pak Kris bilang, ya deadline masing-masing itu yang harus kita ikutin gitu. Jadi itu biasanya sudah di setup. Kalau di hotel atau tourism property lainnya, kayak tadi itu, dekat atau tapi bisa dilakukan gitu ya. Jadi semakin akurat dan semakin masuk akal untuk dilakukan. Oke. Nah, ini prosesnya gitu ya. Jadi secara umum ada analyzing business dynamic, historical data yang tadi kayak contohnya Pak Kris, sampai Agustusnya actual, Agustus sampai Desember di forecast. Nah, itu historical data. Tren, kita melihat apakah 2027 membaik nggak? Membaiknya by segmen gitu. Jadi kira-kira perangnya selesai nggak 2027 gitu kira. Tahun 2027 nanti penghematannya Pak Prabowo sejalan lagi apa enggak gitu ya. Kalau itu semuanya positif, berarti tren kenaikannya mungkin bisa lebih bullish gitu istilahnya, lebih apa? Lebih agresif gitu ya. Tapi kalau kita berpikir dengan asumsi ya, kok kayaknya perangnya bisa panjang nih sampai 2027. Nah, itu kan negatif tuh. Atau mungkin gara-gara perang ini penghematan akan ada banyak, jadi semuanya buruk dan negatif, berarti asumsi negatif itu berujung ke tren yang kurang baik gitu ya. Jadi itu yang ditranslate dalam bentuk angka nanti gitu. Nih, nah, jadi budget drivers itu kalau di tourism property lagi ya ada yang namanya revenue, yang tadi kalau kita ngomongin business model canvas adalah rooms gitu ya, ada F&B sales, ada spa dan lain sebagainya ya. Nah, ini flowchart-nya nggak usah dilihatin dulu, tapi secara umum awalnya pasti revenue dulu gitu ya. Jadi asumsi itu akan menentukan revenue dulu gitu. Revenue itu baru dicarikan bagaimana komponen cost dan expenses-nya begitu kira-kira ya. Jadi itu yang istilahnya top down budgeting, ada asumsi situasi yang terjadi, ada revenue yang kita asumsikan dapat berapa gitu dengan pembanding statistik sebelumnya dan lain sebagainya, dan ada cost dan expenses yang keluar untuk mencari revenue tersebut. Nah, dari situ baru keuntungan yang diharapkan untuk properti ya, untuk tourism property. Jadi berapa harapan revenue, berapa kira-kira pengeluaran cost expenses untuk mencari revenue tersebut, dikurangin jadilah dia keuntungan yang diharapkan ya. Ya, ini proses-proses saja. Kemudian tadi kuantitatif gitu ya. Kuantitatifnya dalam bentuk PNL gitu. Ada profit and loss gitu ya. Ada revenue, cost and expenses menjadi GOP. Kualitatifnya ada nanti ada personal assessment, ada group assessment dan lain sebagainya. Jadi ada tidak semua angka itu matematis gitu ya. Jadi tidak terlalu naik 10% gitu. Umpamanya sekarang profit kita 100 juta, tahun depan tiap tahun naik 10%, 10%. Enggak begitu juga gitu. Jadi ada unsur judgement manusianya, ada unsur begitu. Nah, kalau forecast lebih banyak merujuk ke angka gitu ya. Jadi lebih banyak perhitungan-perhitungan yang kuantitatif yang menyebabkan terjadinya sesuatu. Jadi nanti kalau teman-teman membuat tesis gitu ya, yang sehubungan dengan metodologi, yang pakai SEM, PLS, dan lain sebagainya itu, nah begitulah kira-kira forecast itu. Pengaruh promosi terhadap penjualan, nah itu dikuantifikasi semua, nah itu forecastnya kayak begitu. Sama juga, kalau tahun lalu ada okupansi berapa, tahun depan kira-kira berapa, nah begitulah forecast gitu. Atau sekarang on the book berapa, kira-kira menjadi berapa, begitulah kira-kira forecast. Kalau budget, ada banyak unsur asumsi ya. Ini nggak perlu saya rasa. Oke, nah ini satu lagi yang pembeda karena kita tourism property untuk lodging industry ada yang namanya USALI ya. USALI itu nih Uniform
system of account for lodging industry. Jadi teman-teman yang bekerja di akomodasi industri internasional, sistemnya itu pasti pakai ini. Jadi yang namanya internationally regarded system adalah USALI ini gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang kerja di Inggris, di Amerika, di Jepang, asal ngomongin akuntansi di chain internasional ya, chain internasional kan kayak Marriott, Hilton dan lain sebagainya, pasti sistemnya adalah USALI gitu ya. Jadi itu yang ada. Nah, namun kalau yang independen atau properti lainnya gitu yang tidak chain internasional biasanya mengikuti sistem akuntansi masing-masing negara gitu ya kan, kita ada tuh PPAK apa kalau nggak salah tuh ya. Jadi ada sistem akuntansi yang by masing-masing negara yang bisa dilakukan. Agak berbeda sih gitu. Jadi pengakuan biaya, pengakuan revenue itu agak berbeda antara satu tempat dengan yang lainnya ya. Nih, jadi dia akan terus diupdate gitu ya. Jadi kalau sekarang ini si USALI ini adalah versi ke-12-nya gitu ya. Jadi sudah yang ke-12. Ini baru nih. Jadi baru tahun 2026 ini orang dimandatori seragamkan pakai itu. Jadi kalau teman-teman nanti cek ke chief accountant atau financial controller dari hotel-hotel internasional ini pasti dia sudah aplikasikan USALI. Ada pertanyaan atau sampel dalam hubungan ini? Kalau Pak Ehsan pakai USALI atau masih pakai sistem PPAK, Pak? Kalau untuk kami belum, Pak. Belum ya? Oke. Jadi pakai ini ya, sistem akuntansi Indonesia berarti ya? Kalau budget itu, kalau kami sih Pak, yang paling lama itu negonya tuh Pak. Bisa. Ya, tapi itu seninya itu Pak. Jadi kan ini semua tadi kan teori gitu Pak ya. Tapi kenyataannya di lapangan seringkali budget itu ya berapa ownernya mau kan gitu kira-kira gitu ya. Jadi kadang-kadang di properti itu kan owner itu raja gitu ya. Jadi kadang-kadang budgetnya nggak masuk akal pun dia bisa bikin budget itu kayak apa namanya? Kayak alat untuk memotivasi orang bekerja gitu. Jadi sering nanti akan teman-teman melihat budget yang nggak pernah kecapai gitu. Karena budget itu bagi beberapa owner, ini kalau pengalaman saya sebagai konsultan gitu ya, adalah alat pacunya dia supaya manajer tetap mencari hal yang nggak dapat-dapat gitu. Jadi kayak mungkin teman-teman tahu tuh ya yang kalau ada kuda atau apa yang apa kuda ya apa ya keledai ya yang apa digantungin apa jadi dia nguperin nggak pernah dapat gitu lah kira-kira gitu. Di lapangan kayak begitu gitu ya. Jadi atau kalau yang lebih softnya mungkin negosiasinya yang alot gitu ya. Jadi manajer menjustify bagaimana situasi dan lain sebagainya. Kemudian owner tetap nge-push supaya lebih tinggi. Si manajemen ngasih apa alasan-alasan macam-macam, nah begitulah kira-kira. Oke, industrial sampel. Nah nanti kita carikan contohnya. Nah, summary of discussion-nya nanti aja ya. Saya close-kan dulu. Sekarang saya bukakan sampel. Sampel, mana dia sampel? Oke, ini ya. Ini contoh budgeting. Nah, jadi seperti penjelasan saya tadi, ini sudah berbentuk angkanya, namun sebelum proses ini terjadi, ada unsur apa namanya asumsi terhadap apa yang ada. Ini di contohnya di budget 2025, udah lama lah ini itu contohnya ya.
Kemudian kayak yang diungkapkan tadi, ada aktualnya 2024 karena bikinnya 2024 gitu ya. Ada contoh budget 2024 gitu, sehingga menjadilah dia budget 2025 gitu ya. Tuh, jadi kalau saya geser sedikit, ya ada variance-variance-nya dari budget yang ada gitu ya. Jadi ini. Nah, kemudian dari mana datangnya ini? Kayak tadi itu ada revenue rooms gitu. Yang ini contohnya ya. Jadi di revenue rooms harus dijelaskan lagi. Rooms itu apakah domestik, China, other market ini sebagai contoh gitu ya. Jadi pada saat kita bilang tadi ya, mana dia room, sebentar. Ya, dari atasnya. Nah, ya ini kan di atasnya ada statistik nih. Pada saat kita bilang revenue rooms, ini mudah-mudahan kelihatan kursor saya ya, yang 3 sekian M ini, itu dari mana datangnya kan gitu ya. Nah, dari mana datangnya itu, ini dia. Jadi menurut pemikirannya orang sales gitu, kira-kira berdasarkan statistik, berdasarkan data tahun lalu gitu ya, berdasarkan pengamatan di kompetisi gitu, berdasarkan airline dan lain sebagainya, kira-kira kita dapat segini. Domestiknya berapa, Cinanya berapa. Nah ini pun per bulan di breakdown. Kalau dia musimnya rame, ini karena tourism property kan ada seasonality tuh. Ada yang namanya high season, low season, dan lain sebagainya. Tentunya tiap bulan berbeda dia. Ya, jadi kalau domestik mungkin kayak sekarang ada liburan, banyak dia gitu. Besok kalau lagi sepi, sedikit dia. Nah, ini juga di define nanti domestik itu dari FIT, online, grup, dan lain sebagainya. Nah, jadi jelas saat kita mengasumsikan mendapat revenue seberapa, kita kebayang kalau itu datangnya dari mana gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang eh, tahun ini ditambah berapa persen, bukan begitu gitu ya. Jadi harus ada benar-benar mendetail caranya mencari gitu sehingga kebayang oh ini masuk akal gitu. Jadi it's not something yang hanya dari acuan saja ya. Kemudian China market gitu umpamanya berapa aja. Chinese New Year ada bulan Februari, oh tentunya dia makin naik gitu ya. Semacam itulah kira-kira ya. Tuh. Nah, kemudian food and beverage. Nah, ini juga saat menentukan food and beverage berapa dan dari mana. Kalau di resort biasanya dari berapa kemungkinan tamu yang in-house gitu ya. Tamu in-house berapa yang kira-kira makan gitu. Kalau di city hotel atau di convention hotel, F&B itu bisa dari meeting-meeting gitu ya, bisa dari MICE gitu ya, insentif, convention, exhibition gitu. Kalau restoran bisa dari outside guest gitu ya. Jadi kalau saya pengalaman di Bali gitu, kalau di Nusa Dua lah anggap mungkin hampir 80-90% adalah guest in house gitu. Sangat jarang orang dari luar tiba-tiba makan gitu ya. Ada lah, cuman nggak banyak gitu. Tapi kalau di Jakarta lah gitu, nggak usah jauh-jauh gitu ya, Singapura gitu, itu bisa more than 50% yang dari luar gitu ya. Jadi banyak dia ada. Nah di Bali pun kalau dianggaplah di Canggu gitu atau di Seminyak gitu, itu banyak dari luar dia bisa. Gitu. Justru guest in house-nya cenderung makan di luar gitu. Nah itu yang kita proyeksikan. Kalau dia banyak dari guest in house, itu namanya capture ratio gitu ya. Itu yang akan yang kita budgetkan harusnya seberapa sih orang makan. Kalau yang dari luar itu berdasarkan statistik gitu biasanya. Kalau punya spa, kita anggarkan dia spa ini gitu. Nah, ini juga ada masing-masing room F&B ini dia background-nya ini ya. Jadi berapa capture ratio-nya dan lain sebagainya. Berapa price-nya gitu. Apakah naik, apakah turun. Kan naik biasanya karena ada inflasi kan ya. Jadi biasanya kita sesuaikan
harga dan lain sebagainya itu di sini. Tuh. Kemudian spa, ini contohnya spa. Ya, ini kecil-kecil ya, mudah-mudahan masih bisa terlihat ya. Jadi kalau spa itu berapa kira-kira orang yang nginap di kita cari spa, berapa yang dari luar, nah macam itu kira. Tuh, di budget Izin Pak, setelah, ya silakan, silakan. izin Pak. Penasaran pertanyaan yang terkait revenue ini Pak ya. Ya, silakan. Eh, Kalau di point of view-nya hotel, kalau pendapatan MICE gitu Pak, yang terkait ballroom dan lain-lain itu masuknya kemana ya Pak, izin Pak? Ya, kembali ya ini kan Usali gitu ya Mas ya. Jadi di Usali itu Uniform System of Account for Lodging Industry yang namanya revenue food and beverage itu ada food-nya, food revenue yang kayak kita makan di restoran, ada beverage revenue-nya kalau dia minum-minum, dan ada other revenue yang juga banqueting gitu ya. Jadi kalau dia ada anggaplah meeting gitu, meeting itu kan revenue-nya bisa sewa ruangan, dapat dia makan gitu ya. Kalau meeting package kan biasanya anggaplah full day meeting ada 1 kali lunch, 2 kali coffee break gitu umpamanya ya. Si lunch-nya itu nongolnya ke food revenues gitu. Kalau coffee break-nya nongolnya ke beverage revenue. Sewa ruangannya ke banquet revenue dia gitu. Jadi begitu sistemnya di Usali gitu. Nah, makanya tadi kan saya mulainya dengan Usali supaya seragamnya kayak begitu gitu. Tapi kalau memang mau kayak tadi Pak Eksan bilang, oh kalau saya belum pakai itu Pak, saya semuanya saya kumpulin jadi banquet, boleh juga gitu ya. Jadi ini hanya menyeragamkan apa yang ada. Nah kemudian juga kan itu trennya ada banyak tuh. Kalau zaman dulu wedding itu kan nggak ada revenue wedding kan gitu ya. Jadi wedding itu kan baru tahun-tahun 80 90-an lah ada revenue wedding gitu ya. Itu masuk dia sekarang sebagai banqueting revenues gitu. Makanya si Usali ini nambah terus gitu, 12 edition gitu. Zaman dulu nggak ada OTA gitu. Jadi zaman dulu tuh kan nggak ada yang OTA, kemudian apalagi sekarang ada wholesale B2B yang kayak itu kan zaman dulu nggak ada. Nah, si Usali ini terus dia mengupgrade dirinya untuk posting-posting revenue yang seperti ini. Gitu, Mas Anang. Is that answering your question? Ya Pak, jadi nanti ini diturunkan lagi ke start of account lagi gitu Pak ya. Ada turunannya dari akun-akun ini gitu Ada. Pak ya. Ya, jadi Oke, oke. dia itu apa? Ini consolidated-nya gitu, Pak. Jadi F&B ini kan terdiri dari revenue di beberapa restoran yang ada di dalam satu hotel gitu ya. Jadi kalau punya restoran 3, masing-masing restoran itu punya dia dulu PNL masing-masing gitu. Baru dia digabungin jadi F&B revenue sih. Kalau kayak Mas Anang di Bali ya? Bukan. Di Jakarta Pak izin. Oh di Jakarta Iya. ya, oke. Kalau di Ya. Jakarta, kan saya pernah di Sultan yang lagi tutup gitu ya. Itu kalau segede itu convention centernya, kalau zaman dulu GICC itu di bawahnya Hotel Hilton zaman dulu gitu ya. Jadi saya kebetulan kerja di situ dulu. Itu dia kayak apa? Kayak perusahaan berbeda jadinya gitu. Jadi dia membuat revenue PNL berbeda di luar Hilton, padahal Hilton yang memanage gitu. Jadi kalau sudah segede begitu, beda perlakuannya gitu ya. Tapi kalau kayak ballroom-ballroom yang kecil-kecil yang di dalam hotel Hilton yang Sultan sekarang, dia termasuknya jadi banquet revenues dia gitu. Itu jadi apa tergantung size-nya juga lah gitu ya. Jadi kalau size-nya kalau GICC kan memang lebih gede daripada hotelnya revenue-nya kan gitu. Jadi dia udah kayak apa? Kayak ya, ini sendiri gitu. Kalau di Bali mungkin eh, Nusa Dua Convention Center gitu ya, Bali BICC atau sekarang ada Meru. Nah, itu dia kayak revenue center sendiri gitu. Gitu Mas Anang ya. Yang lain ada Pak komentar? izin nanya sedikit lagi Pak. Boleh, boleh. Kalau usaha ini berarti ini view-nya manajemennya Pak ya, chain-nya ya, bukan view-nya property owner-nya Pak ya, atau gimana Pak? Gini, Usali itu adalah eh, apa ya? Penyamaan persepsi semua stakeholder gitu, Pak. Bukan hanya dari owner, bukan hanya dari manajemen, tapi
semua orang supaya mempunyai persepsi yang sama terhadap pencatatan gitu kira-kira maksudnya gitu. Nah, ini yang bikin ini kan sebenarnya yang zaman dulu Ahle gitu. Jadi kalau teman-teman ada tuh yang udah punya CHA, CHE yang itu Certified Hotel Administrator. Nah, yang begitu itu yang bikin. Tujuannya supaya tidak terjadi beda-beda penerapan gitu terhadap satu posting gitu. Sebagai contoh begini, anggap harga kamar gitu ya. Harga kamar 1 juta, tapi dia masih ada komisi 10% gitu. Nah, kan perlakuannya bisa beda-beda tuh. Apakah di postingnya 1 juta, 10%-nya jadi biaya, atau langsung potong ini, kan itu beda tuh. Nah, kalau di Usali, gayanya dia itu adalah 1 jutanya di posting, 10%-nya jadi biaya. Memang jadi lebih rugi kita, karena kita harus bayar pajaknya dari 1 juta kan gitu. Bayar service charge juga dari 1 juta gitu. Kalau yang gaya yang lain, mungkin dia potong dulu komisinya 10%, dia jadi 900.000 kan gitu. 900.000 di posting jadi revenue. Nah, menghindari ada orang yang berbeda-beda begitu, adalah yang namanya usali ini, yang menyeragamkan seluruh orang. Jadi, mau jadi GM, kayak saya ya, saya pernah jadi task force di Singapura, saya sempat task force di London, nggak perlu bingung lagi gitu. Pokoknya udah baca laporan keuangan pasti gini maksudnya. Gitu. Nggak ada salah tafsir gitu ya. Jadi kan tidak ada multi tafsir di akuntansi gitu. Jadi dia pasti benar gitu kira-kira. Itu Mas Ana. Nah, kalau di industri yang lain, mohon maaf saya kurang kurang paham gitu ya. Saya nggak tahu mungkin di event organizer nanti akan ada gitu, saya nggak tahu gitu ya. Jadi di tourism property Usali ini dia ininya gitu ya. Patokan. Baik, makasih Pak. Ya, silakan. Ya, makasih ya questionnya ya. Nah, itu. Jadi saya lanjut. Setelah kita dapat semua income yang tadi di budget itu, jadi semua orang di satu properti harus tahu apa yang akan terjadi ini gitu. Oh, dari 3M ini adalah tamunya apa aja, domestik, Cina, apa segala macam. Di masing-masing bulan berapa. Nah, itulah yang disiapkan oleh operation gitu. Yang owner, kalau tadi disentuh owner juga udah kebayang. Oh, kalau saya di 2027, di Januari saya dapat duit segini, Februari dapat duit segitu, gitulah kira-kira. Jadi kalau dia hotelnya masih ngutang, atau dia punya mau pakai muter di tempat lain, dia udah kebayang, kira-kira segitu. Makanya budget itu sakral harusnya gitu. Jadi kalau terjadi sesuatu, kayak perang ini, harus memutar otak supaya tetap hasilnya segitu, gitulah kira-kira ya. Jadi, begitu perlakuannya. Tuh. Nah, setelah revenue adalah yang namanya cost of sales gitu ya. Jadi kalau dari F&B berapa sih? Ini contoh mentahannya gitu ya. Berapa sih kita beli beras, beli ayam, beli daging dan lain sebagainya. Itu namanya cost of sales ya. Bukan orangnya, bukan biaya lain-lainnya gitu ya. Cost of sales itu biaya yang langsung berhubungan sama penjualan gitu. Jadi kalau dagang nasi goreng ya beras sama telur gitulah kira-kira cost of sales. Spa juga begitu. Spa dari treatmentnya oilnya dia gitu. Atau apalah yang dipakai itu rempah-rempah atau apa untuk melakukan spa. Nah, dari situ ada total cost of sales, baru ngomongin payroll di bawahnya. Payroll itu kalau sekarang kan PTNIR istilahnya ya. PTNIR, Payroll, Tax, and Employee Relations gitu ya. PTNIR itu berapa pengeluaran kita yang sehubungan dengan kekaryawanan gitu. Nah, jadi di sini sudah masuk sekarang ini dibuatnya kan oleh departemen nih. Kalau saya orang housekeeping, berapa sih saya harus pakai karyawan kalau ada okupansi segitu gitu. Makanya harus sama lagi nih. Kalau okupansi segitu berarti saya payroll saya segini. Merekrutnya itu sudah per bulan diliatin. Jadi berapa yang permanen, berapa DW. Kalau sekarang kan pakai trainee dari sekolah dan lain sebagainya gitu ya. Itulah unsur flexibility-nya nanti dari situ. Food and beverage juga begitu. Payroll-nya food and beverage adalah waiter-waitress itu. Jadi kalau saya membuka restoran 3, jam bukanya breakfast, lunch, dinner, berarti berapa saya. Itu ada hitung-hitungannya. Jadi saya nggak di sini saya ungkapkan. Tapi semua ini datangnya dari perhitungan-perhitungan seperti itu. Gitu.
Ini nanti kalau dilanjutkan yang bawahnya ada karena ada banyak nih. Jadi dia mengungkapkan cara menghitungnya sehingga menjadi consolidated budget tersebut gitu ya. Nah, total payroll nih. Jadi yang dimasukkan dalam payroll adalah semua yang berhubungan dengan kekaryawanan gitu. Jadi gajinya, makannya di kantin gitu. Kalau dia perlu apa namanya? Perlu kegiatan keagamaan gitu ya, itu semuanya employee relation istilahnya. Nah, itu dimasukkan di sini. Harus merujuk ke bagaimana revenue tadinya. Gitu. Jadi dipikirkan masak-masak gitulah kira-kira ya. Tuh. Nah, dari employees apa total payroll masuklah ke other expenses-nya di departemen profit saja dulu. Jadi logikanya Usali itu di budgeting ya, semua unit yang mendatangkan revenue, disitulah cost dan expenses-nya gitu. Jadi kalau punya restoran 3, berarti 3 jenis kita bikin PNL gitulah kira-kira gitu. Jadi kalau ada unitnya rooms, berarti rooms other expense ada gitu. Jadi setiap unit yang mendatangkan duit dihitung kayak perusahaan yang berbeda gitulah kira-kira. Nanti baru dikonsolidasi. Jadi kalau ini tadi contohnya kan room, F&B, dan spa yang kita anggap sebagai revenue center, berarti dia other expenses-nya di sini dia. Gitu. Untuk rooms. Gitu. Ini contohnya pengeluarannya itu kayak kertas-kertas, registration card, administratif, fotokopi, mesin, komputer, dan lain sebagainya itu masuk di sini. Itu kita anggarkan juga. Gitu. Sesuai dengan operation mencari revenue dan revenue yang di atas gitu. Jadi tidak berlebihan dalam memberikan expense. Ini di breakdown nanti ada panjang nih ceritanya gitu. Untuk mendapatkan itu. F&B juga begitu. Di luar payroll mungkin ada ngeprint menu, bikin promosi di TV dan lain sebagainya. Nah, itu adalah biaya other expenses gitu ya. Ini dia. Nah, dari situ dapatlah kita departmental income ini ya. Ini menunjukkan seberapa kita kira-kira dapat untung dari masing-masing revenue center tersebut gitu. Ya, jadi dalam konteks budgeting itu saya kasih contoh agak detail begini teman-teman supaya kebayang ngapain sih bikin begini-begini gitulah kira-kira gitu ya. Jadi saya bukan ngajar akuntansi gitu ya, tapi saya pingin sharing tujuannya gitu ya. Jadi biar kebayang apa sih tujuannya bikin angka-angka kayak begini. Nah, di masing-masing revenue departmental income ini, disitulah kita lihat yang mana yang perform yang tidak gitu. Jadi kalau dari 3 restoran, ada satu yang minus saja terus, tutup aja gitu. Alokasikan aja ke yang lain gitu. Jadi jangan sampai kita bikin, tapi dikumpulin jadi satu, tapi kita nggak tahu yang mana yang untung, yang mana enggak kan gitu. Jadi perlu ada semacam review gitu terhadap masing-masing area. Nah, nanti kita lihat tahun ke tahun berapa peningkatannya atau kalau penurunan kenapa dan lain sebagainya gitu ya. Tuh. Nah, setelah departmental income baru sekarang ada supporting departemen gitu. Tadi kan kalau di rooms adalah pegawainya rooms, kalau di F&B pegawainya F&B kan gitu ya. Nah, sekarang kan ada pegawai-pegawai yang bukan departemen-departemen itu. Contohnya GM-nya sendiri, nih kayak Pak Eksan nih contohnya. Dia nggak termasuk pegawai rooms F&B. Nah, dia di ANG namanya, Administration and General. Umum dia gitu. Sekretarisnya Pak Eksan juga umum dia, kan gitu. Orang-orang Human Resources itu juga umum. Director of Human Resources, Training Manager gitu. Dia termasuk departemen supporting ya. Kemudian ada sales marketing, orang-orang yang berjualan itu tidak termasuk dalam departemen, tapi dia mensupport. Gitu. Kemudian engineering, ini kalau ada kerusakan apa segala macam orang engineering yang melakukan. Gitu ya. Nah ini payroll-nya dia masuknya ke sini. Gitu. Payroll of operating department. Gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Kemudian ada
other expenses-nya si supporting department ini gitu. Kayak umpamanya mobil operationnya Pak Eksan gitu umpamanya, nah itu masuk di other expense administrasi general. Human resources dia mungkin punya administrasi, komputer dan lain sebagainya masuk sini dan lain sebagainya ya. Nah, setelah ini semua dapatlah kita gross operating income. Nah, inilah yang kalau tadi kita ngomong ini yang negonya lama atau ini yang dinaik-naikin, yang owner minta tinggi-tinggi terus ada di sini gitu. Ya. Nih. Jadi, kalau kita ngomongin ngomongin tanggung jawab gitu ya. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Ada yang manajemen fee kalau ada manajemen fee ya. Kalau enggak kan ini langsung jadi GOP dia. Jadi GOP itu adalah gross operating profit gitu ya. Nah, jadi kalau kita sebagai manajemen, sebagai pegawai gitulah kira-kira pegawai yang memanage sebuah perusahaan, tanggung jawab kita itu hanya sampai gross operating profit sampai sini dia. Nah, jadi kalau kita membuat arah kayak tadi itu ngomongin budgeting, bikin arah biar semua pasukan kita itu punya visi yang sama terhadap pelaksanaan di 2027 gitu ya. Tanggung jawab kita itu sampai di sini saja. Yang di bawah ini yang mengeluarin pajak, depresiasi dan lain sebagainya itu sudah bukan tanggung jawabnya manajemen. Tapi kalau teman-teman sebagai owner sampai sini dia sampai net owner sharing profit namanya gitu. Jadi termasuk berapa yang harus diasuransikan, bayar pajak, ada reserve, ada depresiasi dan lain sebagainya, netnya di sini. Tapi kalau kita sebagai manajer, sebagai GM, sampai CEO pun gitu ya, kita masih di level GOP gitu ya. Gitu. Nah, poin saya mengungkapkan ini adalah mudah-mudahan teman-teman terbayang gitu ya. Bentuknya budget itu seperti begini gitu. Tentunya ada penjelasannya panjang gitu ya. Makanya ada slide, ini ada beberapa slide nih di sebelah-sebelahnya kan gitu. Dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tujuan dari ini adalah teman-teman bisa membayangkan formatnya budgeting untuk tourism property sesuai dengan mata kuliah kita gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa membayangkan masing-masing pos ini terjadinya dari mana gitu. Yang kalau dibuatnya dengan benar gitu ya, harusnya semua orang itu mempunyai tujuan yang sama gitu. Ini kelihatannya sepele gitu, tapi kalau dari pengalaman saya bantu di beberapa perusahaan gitu ya, seringkali tidak jalan gitu. Seringkali orang melakukan dengan kebiasaan gitu ya. Seringkali orang melakukan dengan tahun lalu ditambah berapa persen gitu. Yang biar cepat aja gitu. Jadi biar 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 ada aja gitu. Padahal sebenarnya nggak terlalu kepake. Itu sering terjadi di lapangan. Termasuk di perusahaan yang besar-besar yang saya pernah konsultankan gitu ya. Jadi supaya gampang cari planning gitu namanya. Berapa cari pegawai? Oh kalau sekarang punya 11, ya 12 aja tahun depan gitu kira-kira. Atau kalau pingin berapa sih untungnya sekarang? Oh sekarang 3M, besok juga kita bikin 3,2M tambah lagi 10%. Itu sering terjadi gitu. Nah tapi dalam konteks ini yang ingin saya tularkan ke teman-teman adalah harusnya nggak boleh begitu gitu. Harusnya setiap item difikirkan dengan gaya melihat ke reflection ke revenue tadi itu dengan dengan konsep-konsep budgeting yang benar sehingga nggak ada yang namanya repeating angka kan gitu. Yang ada adalah setiap angka mempunyai individual punya keterangan masing-masing gitu. Jadi setiap angka itu punya keterangan yang jelas kenapa dia jadi begitu. Saya membuat angka payroll 100 juta gitu. Harus jelas banget itu. Kalau saya ada sekian okupansi berarti shift pagi berapa, shift siang berapa dan lain sebagainya. Kenaikan UMR berapa gitu ya. Kemudian yang bisa disupport dengan trainee dan ini berapa. Sehingga seginilah tepatnya.
Besok kalau situasi berbeda, tinggal yang mana yang kita tweak gitu. Jadi kalau kira-kira buruk, kayak sekarang ini kan banyak yang memburuk nih. Berarti yang kontra, yang DW, yang tadi hilang dulu dia gitu. Rumahkanlah dia dulu gitu ya. Nah, yang permanen-permanen saja kita habisin cutinya dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira pelaksanaannya si budget ini ya. Nah, sampai situ ada komentar dari teman-teman? Atau ada yang mungkin punya gaya yang berbeda, yang mungkin kurang pas kayaknya penjelasan saya, atau ada yang mau dipertanyakan mungkin? Izin Pak, tanya Pak. Silakan Mas. Eh Tadi kan contohnya gitu kalau hotel udah ada data historisnya gitu Pak ya, Ya, tahun sebelumnya. Gimana kalau itu hotel baru baru akan jalan gitu Pak ya? very Nah, good. apakah ada standar-standar tertentu yang harus dilakukan? Misalkan kita set GOP-nya berapa persen gitu, misalkan dari standarnya Usali gitu Pak. Makasih Pak. Very good question ya. Jadi kan budgeting itu ya pada umumnya kan kalau kita tadi cerita kan ini ngomongin yang sudah berjalan gitu ya. Jadi teknisnya kayak dibilang Pak Eksan tadi itu kita punya data statistik, aktualnya kita lihat, baru diproyeksikan ke masa depan dengan melihat situasi yang ada. Nah, pertanyaannya Mas Anang ini kan kalau dia baru buka banget gitu. Nah, kalau yang pernah saya lakukan gitu ya, atau yang kalau teorinya sayangnya belum ada namanya teori gitu ya. Kalau teori itu gini justru Mas. Kalau teori itu ada namanya rule of thumb gitu ya, yang ngitung harga berapa dan lain sebagainya. Tapi sayangnya saat kita buka hotel baru, teori itu tidak terlalu berlaku gitu ya. Nanti kalau teman-teman baca teorinya rule of thumb itu kuno itu ya, jadi nggak ada orang pakai begitu lagi, walaupun itu teorinya. Nah, yang biasa dilakukan itu adalah, of course, ada yang namanya return on investment kan gitu ya. Jadi kalau orang membuat suatu properti, pasti dia punya harapan kapan balik modal gitu dulu kan gitu ya. Jadi kalau umpamanya harganya 1 triliun gitu. Nah, biasanya lagi nih ya, karena ini nggak ada teorinya gitu. Biasanya orang balik modal itu between 5 sampai 10 tahun biasanya. Tapi kalau nanti Pak Hanang ketemu sama owner-owner yang di Nusa Dua yang gede-gede itu, kayak Mulia, kayak Ritz-Carlton, yang gede-gede begitu, itu bisa sampai 12-13 tahun gitu. Karena harga tanahnya sudah gila, bangunannya gila, jadi hotel itu sebenarnya industri yang tidak terlalu cepat balik modal gitulah kira-kira, tapi gengsinya tinggi gitu ya. Nah, itulah yang dicari sama GOP per bulan, gitu logikanya. Jadi kalau untuk balik modal dalam let's say 5 tahun gitu ya, umpama nih, dalam 5 tahun saya mau ROI, return on investment. Investasi saya yang biar gampang lah, 1 miliar gitu umpamanya gitu ya. Berarti si 1 miliar itu kalau dibagi 60 bulan, segitulah saya harus dapat GOP, sehingga dalam 5 tahun saya balik modal. Nah, begitu perkiraan. Pendekatan yang kedua, ini kalau yang teman-teman suka main saham gitu ya, ada namanya ROA, return on asset gitu. Return on asset itu artinya berapa nilai aset kita dan berapa dia sebaiknya harusnya menghasilkan duit gitu. Nah, biasanya kalau properti itu 3% gitu ya. Jadi kalau dia harganya 1 M gitu, berarti dia harusnya GOP-nya 30 juta, benar ya? 300 ya, 30 juta harusnya GOP-nya minimum gitu. Jadi kalau dia sudah mendapatkan GOP 30 juta, ya sesuailah dengan harapan owner gitu ya. Jadi kalau baru buka, biasanya owner-owner itu mau begitu pemikirannya. Nah, tapi baru buka itu juga biasanya market belum stabil gitu. Jadi selling belum stabil dan lain sebagainya. Nah, disitulah toleransinya gitu. Jadi kalau harapannya ROA 30 juta, ya karena baru buka, jadi berapa? 10, 15. Nah, itu yang dinegosiasikan yang tadi mungkin diomongkan oleh Pak Eksan itu gitu ya. Jadi sehatnya adalah return on investment sama return on asset. Nah, itulah yang menjadi patokan. Nah, silakan dibaca-baca nanti itu gitu ya, karena saya nggak ngajarin akuntansi, tapi pola berpikirnya seperti itu kira-kira. Good question, Mas Anang ya, very good. Ada Terima yang lain kasih mungkin? Bapak. Terima kasih. Ada yang lain?
Izin Pak. Ya, Pak Hasan, silakan. Ya, Pak, kebetulan ini kami juga sudah pakai itu tadi Pak Usali. Oh, udah, oh, very Meskipun good, very meskipun good, very good. bahasanya beda Pak. Jadi gitu. Jadi memang sama halnya kami juga menggunakan itu. Jadi eh, lebih mempermudah saja sih, lebih mempermudah untuk all departemen membuat budget ya Pak, masing-masing di departemen Ya, dari step-step SOP dan segala macam. Jadi mereka hanya tinggal bikin acuannya seperti yang sudah dibuat sama Corporate. Dan juga pun very good. memang untuk kebetulan saya pengalaman jadi GM-nya baru 2 tahun Pak, masih masih sangat baru. Jadi Ya, selama 2 tahun itu, 2 tahun perjalanan berarti tahun lalu khususnya saya untuk tim HOD yang bikin budget itu memang ya, angka yang dimasukin itu harus dapat dari mana, itu setiap angka manapun itu harus dijelaskan dapat dari mana. Jadi eh, very good. nggak mau ini ya Pak, saya juga tidak mau bahwa angka itu hanya dibuat-buat kayak sama tahun lalu atau apa. Jadi harus ada reasonnya seperti apa. Jadi harus dijelaskan semuanya saat pembahasan. Kadang itu kita bahas sampai seminggu itu nggak kelar-kelar Pak. Ya, Nggak ya, kelar. justru kayak saya jelaskan tadi ya. Jadi tugasnya GM, owner dalam hal ini adalah memastikan itu terjadi gitulah kira-kira gitu ya. Jadi Pak Eksan sebagai GM kan nggak terlalu bikin sebenarnya kan gitu ya. Tapi justru memastikan ya apakah angka-angka ini sudah dengan metodologi yang tepat kan gitu. Ya, jadi Betul. Jadi harapannya kan mudah-mudahan nanti setelah perkuliahan ini bisa lebih tambah referensinya dalam menjalankan tugas sebagai GM kan gitu ya Pak Eksan ya. menyangkut yang ini Mas apa Mas ini ya pertanyaan tadi Mas Andoko ya. Mas Jadi Anang oh, Purwono. Mas Anang ya. Jadi Ya, kebetulan itu kan saya di Neo ini kan dari tahun 2017. Jadi ya, memang dari tim pre-op juga. Jadi ya, waktu hotel buka itu kan kita masih belum punya ini ya, masih belum punya budget ya. Jadi ya, memang kita kita buatnya itu 5 tahun 5 years projection. Jadi selama 5 tahun pertama saat hotel ini mau buka mau dibawa kemana nanti budgetnya seperti apa. Jadi memang kita bikin dulu positioning hotelnya itu seperti apa. Jadi hotel hotel ini hotel bintang 2 kah, bintang 3 kah, bintang 4 kah. Nanti kita akan bikin mosaic analisis kompetitor-kompetitor kiri kanan dari harganya berapa, mereka positioning nanti seperti apa. Jadi selogika mungkin saat kita opening itu harga yang kita keluarkan itu kompetitif. Jadi saat kita memprediksi harga yang sudah kompetitif itu nanti muncullah nanti per bulan, nanti per tahun, nanti mengikuti dari departemen operasional lainnya. Nanti budgetnya berapa, cost nanti berapa, uh, ya, apa PTB, kalau kami sebutnya PTB, PTB-nya berapa, ya, jadi karyawannya berapa, nanti itu semuanya mengikuti seperti ya. itu. Jadi kalau kalau ini ya untuk hotel baru ya, jadi kita base-nya itu acuannya itu hotel-hotel kompetitor yang dekat Very aja. good. Ya, good point ya. Jadi saya sangat setuju di dunia industri kan yang tadi kita omongkan kan teori itu kan gitu ya. Jadi ROI-nya berapa, RO-nya. Tapi di lapangan yang benar-benar berpengaruh adalah kompetisi kan gitu kira-kira ya. Jadi kita maunya bagaimana, tapi kalau orang sebelah jualannya nggak jauh di bawah ya harus kita ikuti juga. Otherwise nggak laku-laku kan gitu ya Mas Eksan ya. Nah, jadi eh, nah itulah seninya gitu ya. Jadi ada teorinya bagaimana gitu. Di lapangan perangnya beda kan gitu. Sama lah kayak orang bela diri gitu. Kalau sudah latihan karate, latihan taekwondo. Tapi kalau udah berantem kan beda lagi kan gitu. Jadi kalau tadinya jurusnya harus begini begitu, kalau berantem bisa gigit, bisa nyakar kan gitu. Nah, gitulah kira-kira di lapangan ya. Jadi ROI, ROA adalah teori yang untuk acuan, tapi di lapangan benar-benar itu harga itu kompetisi, demand, supply, pestle gitu istilahnya ya. Politik, ekonomi, sosial itu sangat berpengaruh dalam positioning kita ya. Very good. Makasih Mas Eksan tambahannya ya. Good. Ada lagi? Ya, untuk Selamat, menutup. Oh, ada ya. Silakan Pak Theodorus. ya, mohon maaf Pak. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Mungkin mau sedikit aja nanya, kalau berbicara tentang budget
tadi kan Bapak sangat apa namanya sangat mengutamakan angka ya kalau budget ya, walaupun bisa dalam bentuk teks. Nah, kalau kita berbicara angka itu kan kadang ada anomali-anomali ya Pak ya. Ya. Eh, Gimana sih caranya apa kita tahu waktu kita budgeting dan udah terrealisasi budgetnya ada anomali di situ Pak. Kayak gimana cara kita mengantisipasinya atau mencari tahu lebih awal bahwa oh ini udah ada anomali nih sebelum tutup tahun gitu Pak. Ya, oke, very good question Thank you ya. Pak. Ya. Jadi tadi sempat saya sentuh sedikit ya. Pada saat kita membudget, kan masih jauh nih. Jadi anggap Mas Theodorus kan di PIB ya kalau nggak salah ya. Jadi pada saat di 2027 kita sudah bikin Agustus tuh kayak contohnya Pak Eksan tadi gitu. Kita membuat dalam bentuk angka dan lain sebagainya. Nah, closer to the date mungkin yang istilahnya Pak Theodorus tadi anomali gitu ya. Kita memforecastkan dia lagi gitu. Jadi di forecast itu terlihatlah yang mana yang sesuai dengan asumsi kita dulu gitu, yang mana yang wah ini kayaknya nggak benar nih dulu kita bikinnya gitulah kira-kira gitu ya. Jadi akan ada beberapa ya anomali gitu. Jadi yang kita pikir akan terjadi ternyata enggak gitu. Nah, jadi contohnya umpamanya kalau di PIB gitu kan mengharapkan mahasiswa S2 ada 50 umpama gitu ya. Ternyata dapatnya cuma 25 gitu ya. Nah, itu kan di forecast setelah pendaftaran habis, kok dapatnya cuma 25. Nah, penyesuaian itulah yang harus disesuaikan oleh operation department gitu. Jadi kalau tadi contohnya kan kalau di Pak Eksan kan housekeeping-nya gimana, front office-nya gimana. Nah, kalau di sekolah, di kampus mungkin pengajarnya mungkin nggak perlu terlalu banyak kan gitu. Atau mungkin kalau terlalu sedikit bisa digabungkan. Kayak kita sekarang ini kan mungkin bisa 2 angkatan dijadikan 1 gitu. Nah, itu cara dalam mengantisipasi yang angka yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Karena ujung-ujungnya kan kita pingin dapat untung nih kan gitu. Untungnya maunya sama gitu. Jadi gimana caranya kalau ada yang berbeda, untungnya tetap segitu gitulah kira-kira harapannya si budget ini. Nah, di situ kita sama-sama harus nyari gitu. Jadi kalau ada murid 50, kita dapat untung 100 juta gitu let's say gitu ya. Tapi pas dia turun jadi 25, gimana caranya nih biar jadi tetap 100 juta kan gitu. Nah, jadi itulah kenapa perlu ada budget, kenapa ada forecast, dan kenapa semua orang dalam satu perusahaan harus sama gitu. Seringkali kan begitu, seringkali terlihat karena kita ngejalanin sesuatu di kita nggak peduli mau ada murid 50, ada murid 25, kan banyak orang begitu. Pokoknya saya tetap aja jalan dengan gaya dosen saya kan gitu. Nah, itu di budgeting dan forecasting harusnya nggak boleh begitu. Saat dia berubah atau anomali gitu istilahnya Pak Theodorus, semua satu PIB ya harus berubah gitu. Mengikuti apa kenyataan yang baru tersebut gitu. Itu kira-kira ya. Good. Thank you so much Pak. Thank you very much ya Pak Theodorus ya. Nah, baik, karena sudah jam juga gitu ya. Terima kasih ya partisipasinya teman-teman sekalian. Saya izin lagi 1 menit untuk mengungkapkan apa yang harus kita lakukan minggu depan ya. Bentar ya. Jadi, oke. Jadi ini yang sudah kita lakukan ya. Budget kita sudah lakukan, apa itu standar praktis kalau di tourism property dengan Usali, proses membuat budget, bagaimana mengimplementasikan itu yang kita lakukan hari ini ya. Mudah-mudahan bisa menambah-nambah wawasan. Nah, minggu depan saya minta tolong teman-teman untuk menyiapkan ini gitu ya. Nggak ada tugas-tugas sih kalau sama saya gitu ya. Jadi tolong dipelajari saja apa sih definition dari property maintenance gitu ya. Jadi mau sekolah, mau destinasi wisata, mau apa, property maintenance itu bagaimana gitu ya. Kemudian please find out the systematic of property maintenance in your respective organization. Gimana sih sistemnya gitu? Kan nggak boleh baru rusak baru diperbaiki kan gitu ya. Jadi bagaimana sih pemeliharaannya? Kemudian budgeting and implementation for property maintenance. Jadi karena tadi sudah belajar budget gitu, nanti biar kebayang juga di mana sih nongolnya budget itu dan implementasinya untuk property maintenance ya. Jadi kembali karena mata kuliah kita ini property
tourism property management gitu ya. Nanti saya contohnya akan lebih banyak ke hotel tentunya karena tourism property kan itu. Tapi teman-teman saya mohon di dunianya masing-masing dilihatin gitu ya. Jadi kalau punya objek wisata, punya sekolah, apalagi punya hotel, nah gimana tuh pengen dilaksanakan ya. Baik, very good. Itu kira-kira ya teman-teman untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak partisipasinya. Mudah-mudahan minggu depan juga lebih aktif lagi. Saya suka dengan banyak pertanyaan ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan dan have a nice weekend untuk semua ya. Selamat siang Terima semua. kasih. Ya, Terima makasih kasih Pak. banyak.